Jadi pesan yang kita sampaikan adalah bahwa toh dengan gotong royong itu semua bisa menjadi mudah kan gitu. Itu kan selalu yang pesan disampaikan oleh Mas Ketum. Pak Ketua Umum ya. Mas Ketum. Tuntas Subagio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SNTV Channel, satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, dan satu rasa untuk Indonesia. Kembali di podcast Merah Putih yang selalu menghadirkan hal yang menarik dan sangat diperlukan masyarakat. Kali ini hadir tamu yang sangat istimewa dan luar biasa berkaitan dengan Partai Kedaulatan Rakyat atau PKR, dan telah hadir di sini Pak Hendri Hendradi, betul? Tidak salah ya? Okay. Hendri Hendradi adalah Ketua Panitia Kongres Partai Kedaulatan Rakyat. Partai Kedaulatan Rakyat dalam prosesnya untuk berpartai saat ini sudah baru saja menjalankan kongres dan hadir di depan kita Ketua Panitia Pak Hendri. Selamat siang, selamat datang di podcast Merah Putih ya. Ini saya boleh tanya nggak nanti? Ini kaitannya dengan kongres ini Pak. Iya, sebenarnya proses perjalanannya dari partai ke kongres bisa Pak Hendri ceritakan ini Pak, sampai kongres ini. Jadi Partai Kedaulatan Rakyat ini kan memang di 28 Oktober kan deklarasi kan ya. Deklarasi terus dilanjutkan dengan pengiriman DPP ya, Dewan Pimpinan Pusat ke seluruh wilayah di Indonesia untuk pemenuhan struktur kan gitu. Nah, akhirnya terpenuhi itu 34 provinsi kepengurusan. Nah, akhirnya karena memang belum pernah ketemu teman-teman di wilayah ya. Nah, momentum salah satu tujuannya adalah momentum kongres ini untuk mempertemukan kita bersama dengan para kader di daerah ya, terutama di 34 provinsi, dan kebetulan sesuai undangan yang kita sampaikan ke daerah itu memang 34 provinsi datang ke kongres kemarin gitu. Jadi utusan yang datang itu utusan provinsi. Ya, yang utusan kota? Provinsi ada masing-masing dua perwakilan. Terus ada beberapa provinsi yang mewakilkan beberapa DPD-nya ya, pengurus kota ya Mas ya, kota. Kemarin hampir 330 peserta untuk munasnya ya. Sedangkan untuk kongres sendiri kemarin alhamdulillah bisa di angka 6.000-an peserta yang datang di pas pembukaan kongres. Ya. Dan pemirsa, kongres Partai Kedaulatan yang pertama ini dilaksanakan di Sentul ya, Sentul International Convention Center di Bogor. Yeah. Hadir 6.000 dalam satu ruangan yang bisa lihat di streamingnya sangat megah. Pak Ketua dia kreatif. Pak, ini ketika kongres tentunya kan ada hal-hal poin-poin yang ditekankan ya, selain ketemu tadi. Iya. Poin pertama tadi kita konsolidasi ya, konsolidasi. Yang kedua menyamakan persepsi bahwa kita membuat konsep pemenangan untuk 2024 yaitu tekad kita. Nah, sementara tahapan pertama ini adalah bagaimana kita bisa menjadi peserta pemilu di tahapan-tahapan pemilu yang akan dilaksanakan mulai Agustus ini. Iya. Dan nanti akan ditetapkan di 14 Desember ya. Itu pendaftaran partai ditetapkan kan 14 Desember. Kemudian di proses di kongres sendiri tentunya kan tersampaikan poin-poin, kemudian pengurus DPP tentunya menjadi istilahnya apa ya, penggawangi daripada kongres itu. Sedikit saya cerita dikit ya. Jadi untuk mencapai itu sebenarnya di luar ekspektasi kita sebenarnya. Ya. Begitu saya ditunjuk jadi ketua oleh Pak Ketum, bisa nggak ya kan gitu kan. Karena kan memang ini kongres pertama yang memang dilakukan oleh Tikus PD ini kan belum pernah ya melakukan acara sebesar itu secara skala nasional, dan kebetulan ini untuk pertama kalinya di venue yang begitu megah di Sentul ya.
ya sangat ketat di sana. Dan ternyata memang kekhawatiran-kekhawatiran itu waktu hari H juga banyak pernak-pernik yang harus kita lalui kan gitu, ada sedikit salah paham dan lain-lain, tapi itu behind the scene ya, makin seru bagian dari itu. Jadi Tikus PD yang tadinya ormas terus bermimikri menjadi partai politik, menyelenggarakan kongres untuk pertama kalinya, itu luar biasa menurut, dan poinnya adalah di gotong royong sebenarnya. Di pas ketum dari mulai awal pembentukan PKR ini kan bagaimana kita gotong royong untuk membangun Indonesia lewat partai politik kan, karena saat ini yang memang sesuai dengan aturan undang-undang kan memang harus melalui partai politik untuk menyalurkan aspirasi bukan itu. Jadi tadi selain bertemu kita dari yang 34 provinsi juga yang jelas, yang poin paling penting adalah satu lagi, poin yang kedua adalah meleburnya PKNU menjadi PKR. PKNU. Jadi Cak Anam sendiri mengikrarkan diri bahwa di momen di kongres itu untuk melebur, berubah nama menjadi PKR gitu. Artinya ada support ya meleburnya partai tambahan dari PKNU tadi ya, tokoh-tokoh terutama di Jawa Timur kan, kiai-kiai yang memang bukan sosok yang abal-abal sosok yang sudah punya nama. Artinya kan itu memperkuat ya. Iya, itu memperkuat. Artinya momentum kemarin sangat, efeknya saat ini kita rasakan pasca kongres ini teman-teman bersemangat untuk proses tahapan pemilu ini, pencarian dukungan KTP terutama. Untuk pendaftaran masing-masing kan 1000-an satu kabupaten. Balik ke kongres Pak. Acara di situ kan salah satunya itu tadi meleburnya PKNU ke PKR. Kemudian show off, artinya itu kan show off ya. So Indonesia datang ditampilkan dengan media, show off. Ketika kongres itu, show off itu sudah tersampai belum Pak? Misi yang disampaikan kita ya. Misinya alhamdulillah feedback dari acara itu memang dampaknya luar biasa, di samping dari internal kita di kader, juga dari pihak-pihak tertentu, pihak-pihak luar juga menyambut baik dengan ekstensi PKR yang semakin naik grade kan, itu efeknya luar biasa. Datang peserta sekitar 6.000 pasti ribet Pak? itu makanya jadi gini, dari mulai kedatangan itu kan kita juga bentuk tim untuk memantau kedatangan mereka dan memastikan berapa yang hadir, dan H-1 itu sudah teman-teman yang di wilayah sudah memastikan bahwa 6.000-an yang hadir. Artinya sebenarnya masih target kita sih masih agak lumayan ya, karena target kita kan di 8.000 sampai 10.000. Cuma itu udah luar biasa, 6.000 dengan kondisi yang memang tercatat by name itu ya. By name, ada by name. Saya kemarin laporan dari tim di register itu by name, dan mereka memang ada core lab-nya kan gitu. Jadi dan mereka yang ini yang paling unik ya. Kalau biasanya kongres itu mereka mereka dapat sesuatu dari kita, tapi mereka malah membawa sesuatu. Jadi membawa roti, membawa minuman sendiri, dan itu dibawa di di arena kongres di situ, terus nanti dibagi-bagikan lagi di situ. Ya. Malah sisa kemarin. Jadi panitia kemarin juga agak bingung mendistribusikan sisanya roti dan ini Artinya yang datang itu satu minuman. Juga biaya sendiri, kemudian juga bawa perbekalan. Itu mungkin baru pertama kali nih sebuah partai. Yang lain itu kongres pasti kan minimal kan ada dibiayai. Ada pengusaha besar di sana biasanya. Ya biasanya, tapi minimal kan dibiayai oleh partai. Tapi ini semua di Indonesia datang sendiri, di sana bertemu, konsolidasi. Iya itu. Poin pentingnya di situ. Jadi pesan yang kita sampaikan adalah bahwa toh dengan gotong royong itu semua bisa menjadi mudah kan gitu. Itu kan selalu yang pesan disampaikan oleh Mas Ketum, Pak Ketua Umum ya, Mas Ketum tuntas Subagio. Pak,
Hendri, ini setelah kongres kan dilanjutkan dengan Munas. Artinya kan ada sebuah langkah kerja ya setelah di kongres. Saya masih yang kongres tadi deh. Yang dari tiap-tiap istilahnya apa? Seksi panitia lah. Seksi panitia kan laporan sama jenengan. Itu bisa diceritakan Pak. Itu kan menarik tadi ya. Sesuai dari register tadi ya. Iya. Apa ya, dari mulai awal itu sudah apa ya, cukup menantang ya ini. Ini bukan hajatan yang mudah bagi kita karena mendatangkan masa yang besar jauh di kandang kita kan di Solo. Ibaratnya seperti itu. Ini di Bogor dan kita harus wirawiri untuk perizinan dan lain-lain. Nah itu juga butuh energi yang tidak sedikit. Jadi masing-masing seksi alhamdulillah sesuai dengan jobnya masing-masing secara profesional ya, walaupun kita memang masih ditangani oleh internal kita ya, dibantu oleh EO yang memang EO ini cukup membantu kita di pas pelaksanaan acara ya, karena memang kita butuh orang yang memang punya kapasitas untuk itu. Nah sementara di hal-hal yang kunci pokok masih kita pegang di internal di BP. Nanti memang panitianya ya di BP malah. Ya ini ya mungkin yang pertama kali juga panitianya ada di BP. Sampai kemarin ada cerita dari teman-teman itu ketika acara dikasih tahu ada yang bilang marah gitu kan. Masa DPP nggak dihargai seperti itu, tapi begitu pas munasnya, lu bapak dari DPP tuh akhirnya tak. Jadi dikira dia panitia biasa gitu, tapi begitu ketemu di munas yang tak marah kemarin DPP kan gitu. Nah ini apa ya, hal yang sebenarnya nggak lazim kalau di tapi kenapa kita lakukan ini, pembelajaran untuk kita, sepoinnya di situ sih. Di laporan masing-masing seksi yang dari awal yang menurut Pak Hendri paling susah berarti di mana Pak? Lebih di akomodasi dan hotel transportasi ya. Transportasi akomodasi kan ribet karena mengondisikan dari hampir 34 provinsi untuk kita taruh di mana. Nah ini yang sedikit banyak drama di situ. Bisa cerita sedikit aja yang diceritakan salah drama-drama gitu kan, artinya kan banyak yang kadang harus salah kamar dan lain-lain, posisi dan lain itu bagian poin teknis dari ya. Teknis ya, kadang harus adu argumen dengan ini. Nah artinya apa yang paling dramanya paling banyak di situ karena menyangkut orang banyak kan itu karena kan kebetulan kan hotelnya ada di dua tempat yang agak berbeda dan hotelnya juga agak jauh dengan Sentul karena di Sunter dan di Senen. Nah itu butuh ekstra kan gitu. Perjalanan hampir 2 jam ya? Iya 1,5 sampai 2 jam kalau nggak macet, karena kan memang Jakarta kan kalau itu kan mesti macet kan gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu yaitu efeknya tambah habis berantem terus malah jadi akrab kan. Saya lebih dengan ketua panitia kan lebih yang ke teknis saja karena yang pesan-pesan tentunya kan sudah disampaikan Pak Ketua Umumnya. Yang teknis ini aja. Keamanan ya oke sih, artinya tidak terlalu, karena memang protokoler sudah sana ketat juga kan, jadi kita enggak. Nah justru keketatan ini kan kadang-kadang teman-teman yang belum terbiasa dengan itu juga kaget juga, adaptasi sebenarnya apa tikus PD ini, peserta ini dengan memang iklim yang berbeda ya. Karena kan ini kan memang di lokasi yang benar-benar apa premium istilahnya kan gitu, dengan penjagaan yang super ketat, aturan yang ribet dan macam-macam. Nah kita itu dari pihak pemilik tempat atau memang dari panitia? Dari pemilik tempat. Dari pemilik tempat. Panitia harus mengikuti itu. Gitu. Kalau tidak mengikuti ya ada konsekuensinya kan gitu. Ada sanksi yang harus kita lakukan atau yang harus kita berikan kepada pemilik venue kan gitu. Makanya ini yang sempat membuat kita agak ini bisa enggak ya. Oh, begitu ya. Karena kaitannya dengan protokol itu ya. Sampai sampah terus tidak boleh minum di dalam, dengan makan di dalam ya. Minum boleh karena memang ada AMDK di situ.
artinya ya memang selain panitia memang pihak pemilik tempat ya, artinya itu juga melakukan pengamanan dan screening juga. Iya, screening poinnya dari tiga lapis. Dari kepanitiaan EO, terus dari gedung, dari Satgas Covid. Oh, Satgas. Iya, tiga lapis ini yang cukup sama, artinya drama-drama di mau masuk itu luar biasa, sampai kadang ada sedikit beberapa accident, artinya hanya drama tadi yang harus kita selesaikan juga di masih dilaksanakan tuh Pak protokol kesehatan COVID, standar COVID-nya masih ya? Masih, kita termasuk tempat duduk kemarin juga kita tetap kita selingi satu persatu, karena emang ya itu protokol yang harus kita lalui, walaupun masih sudah agak longgar padahal ya, saya pikir ya ada longgar ya sudah. Tapi memang gedung itu memang luar biasa, banyak yang teman-teman saya tanya teman-teman yang di Jakarta juga memang ketat, termasuk gedung yang begitu ketat untuk keamanan, untuk kebersihan dan lain-lain. Karena mewah itu, ya premium. Ya karena mewah. Ya setel itu mewah, termasuk ya tempat yang agak kelas atas lah kalau untuk teman-teman penyelenggaraan ya. Dan juga dari kader sendiri memang efek yang dapatkan juga luar biasa kemarin, kepercayaan diri mereka tumbuh. Karena memang ternyata teman-teman saya banyak berjuang di PKR ini kan. Jadi sedikit saya coba satu sampai saat ini kan memang grupnya teman-teman kemarin kan kita buat grup untuk perwakilan itu kan, sampai saat ini kan masih nggak boleh kita bubarin, Pak jangan dibubarin, untuk sekalian untuk koordinasi kan gitu. Nah itu mereka sangat senang, bangga bahwa diinfokan ke teman-teman di daerah acaranya seperti ini, dan menambah ini motivasi mereka untuk berjuang lagi, berjalan bersama PKR ya. Karena salah satu tempatnya mewah tadi Pak ya, itu bagian dari ternyata partai kita bukan partai acak-acak ya, walaupun baru kan gitu. Kongresnya aja disentul itu setahu saya ya, partai ya dulu beberapa partai ya papan atas itu. Kalau sebelum dan setelah kita banyak yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan besar sebenarnya, termasuk kemarin ada beberapa tanggal yang pasca kita dan sebelumnya itu kegiatan besar kementerian dan lain-lain. Memang padat di situ. Jadi ya cukup banggalah kita bisa ada di situ untuk penyelenggaraan kongres pertama dan Munas ini. Agak mundur sedikit, memang pemilihan tempat itu untuk mengangkat mental atau memang karena kapasitas ya? Antara sengaja dan tidak sebenarnya. Tapi prinsipnya kita ingin ada di ibu kota Jakarta, waktu itu. Cuma waktu pemilihan tempat di ibu kota langsung diumumkan PPKM itu. Jadi kan akhirnya agak geser dikit tapi tidak terlalu jauh, akhirnya larinya ke Bogor. Jadi sebenarnya malah alternatif kedua sebenarnya, jadi tapi tetap di ibu kota kan gitu, maksudnya dekat ibu kota, cuma sebenarnya itu adalah alternatif kedua, cuma kok malah bagus kan. Dan dengan hadirnya dari seluruh Indonesia ini kan tentunya ya betul tadi Pak Adi tadi, mental mau dari pengurus di tingkat daerah naik. Agak lanjut sedikit Pak, yang kaitannya dengan kongres, setelah kongres kan Munas. Di Munas itu bisa cerita ya, di Munas saja sekarang. Munas kebetulan kita geser tidak di Sentul ya, karena memang kita punya kantor DPP di Keramat ya, di Keramat 6 nomor 8. Di situ 340-an itu, 340-an perwakilan dari daerah mengadakan musyawarah di situ. Kebetulan juga memang dalam tahapan renovasi masih di gedung kantor kita, tapi lumayanlah bisa untuk mengumpulkan
ya tadi keluhan-keluhan yang mereka dari bawah kemarin selama berjuang itu muncul di situ, dicari solusi di situ kan gitu. Akhirnya ya Munas kemarin menjadi satu momentum untuk mempererat tali persaudaraan kita satu itu yang paling pokok, karena itu yang mengikat kita kan gitu. Nah, di samping itu juga untuk konsep pelolosan partai ini di pemilu, termasuk pemenangan pemilu ya. Berarti Munasnya itu di kantornya PKR tuh, Pak? Iya, di kantor DPP-nya, iya, kantor DPP-nya di Keramat 6. Berarti gede banget, Pak? Ya lumayan, 1000-an meter. 1000 meter di Jakarta. Masih renovasi ya. Renovasi. Jadi kita baru beberapa ruangan yang bisa dipakai kan gitu. Tapi cukup insya Allah nanti cukup kapasitasnya juga cukup untuk kegiatan di tingkat selanjutnya. Ya. Artinya kan kesiapan di ibu kota itu kan lebih, di sana lebih mudah. Harus lebih prepare kalau di sana, karena memang ya tahu sendiri Jakarta kan gitu, pesaing partai-partai besar ada di situ kan. Karena memang kalau DPP itu harus ada di Jakarta, salah satu syaratnya itu. Di Munas, Pak, pasti kan ada suatu yang harus dilaksanakan oleh pengurus, kemudian pengurus pusat, pengurus daerah. Sempat terbuat, artinya diplorkan enggak di situ, Pak, di Munas itu? Selain yang selain ya masukan dari daerah. Yang paling dekat ini satu tentang kesiapan daerah menghadapi ini syarat-syarat KPU, karena kan ini kan mulai pendaftaran KPU ini. Nah, kita data itu daerah mana yang sudah memenuhi, daerah mana yang belum. Nah, yang belum ini bagaimana formulanya, termasuk tahapan pasca kongres ini nanti kita adakan juga evaluasi atau lewat daring gitu. Untuk controlling mereka Zoom. Nah, jadi bisa terkontrol sampai nanti tahapan pendaftaran. Jadi, itu tentang syarat-syarat KPU. Terus yang paling pokok adalah pemenuhan dukungan EKTP-nya. Yang masing-masing daerah, masing-masing kabupaten kan gitu. Itu yang paling pokok. Juga banyak juga terjadi ini kesulitan daerah ini ditekankan lagi di situ dengan ada beberapa yang memang daerah kita lakukan perombakan atas musyawarah dari perwakilan tadi kan. Karena selama proses ini ya mungkin ada yang ada yang jalan dan lain-lain, ada yang ya tidak sepemahaman. Nah, itu evaluasinya di Munas kemarin. Nah, tinggal daerah mendalasi pulang dari Munas langsung ngikuti daerah ini langsung geber ini penataan dulu struktur baru geber kan gitu. Jadi masing-masing daerah treatmentnya beda. Itu bagian dari seluruh kerja kepanitiaan ya, dari kongres sampai Munas. Iya, dibantu oleh teman-teman dari departemen yang lain, terutama di Bapilu, OKK, terus Kesekjenan, karena memang keterkaitannya itu, karena memang materi-materi yang disampaikan kan atau bahan-bahan yang disampaikan kan terutama kan dari Bapilu, Bapilu dan Kesekjenan, karena menyangkut administratif kan gitu. Rekam nggak, Pak? Kira-kira ya ini pertanyaan nakal aja. Yang sangat siap dan belum siap ya, provinsi ada di zona kita berikan zona merah, kuning, hijau, jadi kayak pelangi ya merah itu belum siap perlu penanganan khusus ya. Makanya kan nanti juga pasca kongres nanti ada treatment tersendiri kan gitu masing-masing wilayah itu, termasuk besok saya ke Bangka ini. Mau berangkat ke Bangka. Supervisi berarti ya, istilahnya supervisi. Iya, 25. Rencana sih 25-26 saya khusus pribadi, karena memang tugasnya untuk kebetulan saya di Bangka Belitung. Balik sedikit kongres ini kan sebuah gawe yang besar ya. Nanti saya membayangkan aja sebuah yang besar melibatkan banyak orang. Itu tentunya kan secara pemikiran, mental dan fisik
lumayan terkuras. Ganggu nggak Pak Henry? Sempat ada panas ya. Iya, sempat ada panas 2 hari di situ karena emang pressure ya, pressure dalam arti ini harus terlaksana, sementara prepare kita juga luar biasa. Ini mungkin kongres yang persiapan kita 2 sampai hanya 2 minggu dari 2 minggu. Pengumuman menemukan tempat itu berapa? 2 minggu baru. Iya, 2 minggu, nggak nyampe 2 minggu. Jadi tempat dan lain-lain itu terkonfirmasi itu 2 minggu konfirmasi. Kan memang begitu kita datang langsung deal gitu, termasuk kemarin terakhir itu deal dengan hotel itu langsung itu adem panas itu. Karena running kan itu. Ya. Sempat dikomplain nggak? Ini penting nih, dikomplain nggak peserta dari luar Jawa jauh loh Pak itu Pak. Tentu ada beberapa titik yang tak bilang tadi ya. Ada sedikit drama-drama itu kan yang terutama yang diakomodasi dan di transportasi ya. Tapi menurut saya masih taraf normal karena memang kita lakukan sendiri kan gitu. Satu, yang kedua memang tadi kita belum pernah melakukan hal itu secara nasional kan gitu. Ini sangat latihan yang luar biasa gitu, untuk seluruh bukan elemen. Latihan, lebih pada ujian ya. Latihan aja. Latihan ujian nanti kesannya kita tersakiti. Poin tadi Pak yang kaitan dengan PKNU belum agak panjang, bisa cerita Pak, penting loh Pak ini Pak, ini gitu. Di halayak bisa tahu panjang ya. Iya, PKR ini kan perjalanannya kan penuh dengan, menurut saya kan selain kita lakukan secara normal itu kan, kalau bahasanya Cak Anam itu kan ada skenario langit gitu, ya, di press release-nya itu kan. Karena memang ada skenario langit yang memang ada di situ. Jadi setelah deklarasi, alhamdulillah banyak jadi yang tahu tentang PKR, dan akhirnya kedekatan Mas Tuntas dengan Cak Anam ini juga begitu dekat. Akhirnya ternyata satu platform yang sama tentang kedaulatan rakyat. Justru itu poin pentingnya di situ, kedaulatan rakyat tadi. Dan akhirnya dengan beberapa kali pertemuan, terus akhirnya memutuskan untuk PKNU kita, karena untuk syarat pemilu ini kan itu kan hubungannya kan untuk itu. Karena ketika PKR secara mandiri dengan badan hukumnya tidak cukup waktu 2,5 tahun untuk menjadi peserta pemilu. Kalau pakai badan hukum dari PKNU tinggal merubah nama saja. Artinya meleburnya secara kelembagaan badan hukum, bukan pribadi ini, tapi dari badan hukum PKNU menjadi PKN, dan tentunya diikuti gerbongnya. Ya, itu menjadi salah satu poin penting di situ. Cuma memang ya tetap harus ada komunikasi karena kan itu enggak kan namanya politik ya, harus ada komunikasi. Dan ini kita lakukan setelah pasca kongres dan sebelum kongres juga tentang peleburan itu. Karena nggak mudah juga melebur 2 jadi 1 kan, nggak mudah karena urusannya banyak orang. Oh iya, sebenarnya ini pertanyaan yang penting. Mau saya ungkap di depan tapi ya kongresnya dulu lah ya. Nanti poinnya kan di situ. Jadi alhamdulillah tokoh-tokoh NU juga menyambut baik di situ. Ya tadi pro dan kontra biasa. Oh biasa. Politik kita sudah terjun di politik ya harus siap dengan segala risiko. Siap Pak Henry, siap terus segala risiko berarti. Iya. Artinya menyelenggarakan kongres segede itu aja bisa Pak, masa risiko kecil-kecil nggak bisa ya. Saya yang agak juga ini mengulik dalam ini masalah kongres ini, karena memang saya lihat di streaming juga megah, bagus ya, bagus. Saya aja pas ngasih sambutan deg-degan ternyata bisa kan gitu. Jadi memang karena perjalanan ya, sekali lagi ya, jadi apa yang kita lakukan itu tahapan dari awal. Jadi maksudnya kita melakukan dari yang tidak bisa apa-apa begitu sampai ke titik ini itu ternyata kita bisa ya. Jadi
ternyata motivator itu bener. Maksudnya gimana? Iya, motivator itu kan lakukan apa yang kita yakini kan gitu kan. Ya, motivator itu kan selalu bilang gitu. Jadi kalau yakin ya jalani pasti ada hasil yang positif dari situ. Dan terbukti, Pak. Dan terbukti itu. Dan lakukan harus bersama-sama dengan teamwork tadi. Kita harus jadi super team bukan Superman. Oh iya. Karena Superman bisa mati kan. Superman is dead. Superman is dead kan. Tapi harus super team kan gerak terus ya. Ada yang lain bisa ganti dengan yang baru tim. Dan itu sempat berlaku ya. Saling mengisi tim itu karena memang tadi tak bilang bahwa saya sendiri belum pernah kan gitu, teman-teman juga belum pernah. Akhirnya saya itu kan hanya semacam boleh dibilang ya, saya itu kan yang pintar itu teman-teman. Saya itu kan cuma jadi tukang patri saya itu sebenarnya. Kalau tukang patri itu kan nyambung gitu. Oh ini bisa ini nyelam ini. Akhirnya apa? Jadi satu kan gitu. Kelebihan teman-teman bisa muncul satu. Akhirnya kan pekerjaan yang banyak itu bisa kita kerjakan bareng-bareng. Ya. Saya sifatnya seperti itu aja, lebih ke tukang patri karena dari usia ya, dari teman-teman saya lebih jauh muda, emosional dan lain-lain, tapi lebih ke situnya sih, lebih ke tukang patri. Penyelenggaraan segede itu tentunya berbiaya banyak loh. Oh, gitu. Tapi ini tidak disebutkan tidak apa-apa, Enggak, banyak itu kan relatif. Relatif ya. Banyak untuk kita kan gitu, tapi sedikit untuk kelas kongres. Ya. Untuk kelas kongres sedikit. Untuk kelas kongres partai politik itu sedikit. Tapi untuk kelas kita ya itu banyak. Tapi kan ya agak misterius karena tidak disebutkan nilainya. Jangan. Ya. Tapi artinya kan tampilan yang disampaikan itu memang sangat megah. Gini, sesuatu itu kan kalau kita lakukan tadi tak bilang bersama-sama itu kan yang berat jadi enteng kan gitu. Meskipun untuk sampai ke arah situ banyak luar biasa Expedian atau Baris ya, perjuangan yang tidak mudah ya untuk mengangkat, termasuk tadi pembiayaan itu kan memang murni pure dari masyarakat anggota kan otomatis. Artinya memang gotong royong betul ya dari seluruh individu dari melakukan anggota. Ya artinya dengan biaya yang disangga itu disangga semua itu artinya kan kerjanya ya juga maksimal nanti sama individu-individu. Jadi akhirnya yang tersambung adalah chemistry gitu. Merasa memiliki kongres ini. Akhirnya apa? Ketika terjadi ini kan akhirnya kan hubungan ini kan batin ini yang muncul kan, bukan lagi wah aku ikut dibayar. Misalnya ini ikut kongres dikasih fasilitas terus ini. Yang terjadi kan dia hanya duduk manis kan gitu kan. Duduk manis akhirnya mungkin tidur. Nah, ini kan beda. Untuk mencapai ini harus ini berarti saya harus benar-benar. Nah, semangatnya kan beda kan chemistry tadi. Saling yang jadi peserta juga merasa memiliki acara itu, yang kita panitia merasa ini adalah acara kita bersama. Yang menarik ini gotong royong ini. Pembiayaan diusung oleh banyak anggota ini mungkin baru pertama kali pemirsa yang kaitannya dengan kongres partai politik. Ya karena yang kita dengar-dengar kan yang kalau sesuatu hajatan partai politik tentunya kan berkoper-koper dari tidak tahu dari mana, artinya kan disediakan oleh partai politik. Ini menarik sekali. Jadi gini, konsep dari bentuknya Partai Kedaulatan Rakyat, konsep awalnya, rohnya, kan rohnya memang roh independen. Kalau Mas Tata selalu bilang itu kan roh independen, di mana biaya politik itu nggak harus mahal kan gitu. Termasuk nanti di strategi pemenangan yang akan kita lakukan adalah gotong royong seperti ini. Artinya kita tidak akan mahar politik, kita tidak akan main dengan nanti ke masyarakat juga dengan bagi-bagi uang, tapi kita akan bagi-bagi pekerjaan dan seperti itu. Jadi konsep pemenangannya beda kita nanti juga hampir mirip dengan apa yang kita lakukan di penyelenggaraan kongres ini, tapi lebih ke teknisnya kan gitu. Artinya dana ini ya dari seluruh anggota, terus yang dari
daerah ya berangkat iuran sendiri begitu ya. Iya, konsepnya kan seperti berangkat sendiri, bawa makanan sendiri, dimakan bareng-bareng ya. Nah, dimakan bareng-bareng itu dalam arti diambil lagi oleh teman-teman yang memang pas break dan lain-lain. Walaupun panitia tetap menyediakan ya untuk ada, tapi tidak terlalu banyak karena memang hanya untuk beberapa tidak memadai untuk 6.000 sekian. Makanya dari awal mereka dikata konsep untuk membawa sendiri, membawa bekal silang. Ya. Kalau zaman dulu kan silang gitu. Ya. Bawa makanan ditukar-tukar itu ya. Bawa teh kotak dapatnya air mineral. Bawa roti dapatnya ceripengan gitu. Ini menarik sekali ya. Ya itu konsep sederhana sebenarnya, tapi ketika dilakukan dalam event yang besar ya kelihatan sesuatu yang istimewa ya. Ini aja. Menurut saya jadi sesuatu yang sederhana ketika dilaksanakan dalam suatu event yang besar akan menjadi sebuah yang istimewa pula gitu. Ini yang dapat feel-nya dapat. Oh ya, ini yang saya catat juga. Ini perlu Pak Idri sampaikan, mesti ada yang harus disampaikan ke masyarakat kaitannya dengan kongres dan hasil dari kongres kemudian informasi. Waktunya boleh 3 menit karena baru 35, agak wajar sedikit awal juga. Gini, untuk bangsa ini kan bangsa yang besar ya, artinya bangsa yang memang sudah beberapa kali melakukan pemimpinan, pergantian kepemimpinan, dan selalu itu dilakukan menurut saya monoton gitu. Monoton. Jadi terus akhirnya yang terjadi korupsi kan gitu. Karena memang prosesnya yang tidak monoton kan gitu, dengan money politik dan lain-lain. Tapi PKR hadir ini kan untuk sebuah perubahan ya, karena tagline-nya kan ada PKR hadir untuk sebuah perubahan. Jadi di PKR ini nanti kita ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa iya sih politik itu butuh uang kan gitu. Cuma apa yang kita lakukan itu nanti kita lakukan secara istilahnya tidak langsung bagi-bagi itu enggak, tapi dengan konsep independen tadi, konsep independen, dan kita adalah nanti di konsep pemenangan adalah bagi-bagi pekerjaan untuk mereka mendapatkan manfaat, dan mereka mendapatkan manfaat apa yang menjadi program dari PKR itu. Jadi harapannya dengan adanya kongres ini untuk anggota itu satu tadi menambah semangat mereka untuk terus berjuang di PKR. Terus yang kedua bisa menambah teman, kan dikenalkan itu yang dari Papua, bisa kenalan yang dari Aceh dan lain-lain ya, itu kan menambah juga persaudaraan kan, persaudaraan kalau istilahnya Mas Tuntas itu sedulur Sinorowedi. Terus yang ketiga, konsep pemenangan kita yang mulai dari tahapan pemilu besok itu juga akan sama dilakukan dengan konsep gotong royong. Jadi tidak dipinggul atau dipanggul oleh 1 atau 2 orang, tapi gerakan bersama, lebih di situ, gerakan bersama untuk mewujudkan satu tujuan, ikut di kontestasi pemilu. Akhirnya ya tujuan kita adalah menang di 2024. Sudah terkonsep sejauh itu ya. Karena memang visinya Mas Ketum dan teman-teman di Kesekjenan, di DPP juga satu suara yang sama untuk punya impian menang di 2024. Target masuk ke pemilu. Ya. Berapa kursi Pak? Nasional? Sebanyak-banyak kursi. Sebanyak-banyak kursi. Karena instruksinya kursi yang ada di daerah untuk kita isi. Konsep itu insya Allah nanti ketika tadi dilakukan bersama-sama jadi tembus yang parlementer threshold tadi ya. Iya. Insya Allah. Amin. Laporan di daerah sudah mulai gerak. Terus dari mulai minggu kemarin pasca sehari mereka di kongres juga yang saya pantau kebetulan itu kan di pasca kongres kemarin juga saya jadi humasnya untuk PKR. Saya teman-teman saya lihat
pergerakan di wilayah juga masif ya saat ini. Jadi efek yang luar biasa untuk teman-teman karena memang langsung on gitu di bawah grassroots langsung on, tinggal kita mengarahkan dari DWP, nanti controlling dari tadi setiap minggu kita controlling termasuk dari daring, kita kunjungan ke daerah, itu kan bagian dari controlling dari apa yang mereka lakukan. Terakhir Pak, 1 menit. Apa itu? Iklan PKR Pak. Pada masyarakat harus penting, harus tuh. Partai harus disampaikan, diiklankan. Ini Pak. Oke. Untuk masyarakat Indonesia, untuk masyarakat di umum ya. Jadi telah lahir sebuah partai ya yang mengatasnamakan namanya adalah Partai Kedaulatan Rakyat, di mana kita akan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, juga punya tujuan yang mulia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, juga tetap menjaga adab-adab ketimuran. Jadi pilihan saat ini berwarna-warni, tapi satu komitmen yang pasti itu ada di warna hitam. Jadi warna hitam ada di PKR. Pilih dan mari bergabung dengan kami, Partai Kedaulatan Rakyat. Oke, ya. PKR. Salam Daulat Rakyat. Salam Daulat Rakyat. PKR, salam Daulat Rakyat. Begitu ya. Terima kasih Pak Hendri untuk kongres sudah tersampaikan dan informasi pada masyarakat termasuk lahirnya partai baru ini. Semoga tetap baik sampai tujuannya tadi, diyakini pasti akan tersampai. Hasilnya pasti akan mengikuti. Terima kasih Pak Hendri. Mantap. Pemirsa, demikian tadi podcast Merah Putih kali ini bersama Pak Hendri Hendradi, Ketua Panitia Kongres pertama Partai Kedaulatan Rakyat. Dan kita akhiri podcast Merah Putih kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.